Shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Kami berharap kalian dalam keadaan sukacita. Hari ini kita akan mengikuti pembinaan moral dan karakter. Sebelum kita memulai, marilah kita bersedia hati. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita dengan kebaikannya dan kasih setianya. Mari kita nyatakan rasa syukur kita atas kebaikan Allah dalam hidup kita dengan bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah pembinaan moral dan karakter. Kiranya Tuhan yang memberkati anak didik kami dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang dilanda COVID-19. Ampunilah segala dosa kami, pulihkanlah bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami agar kami tetap layak menerima berkat dan penyertaan Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya melalui perantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Allah yang layak kita sembah, hanya Allah yang layak kita puja. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, Ku masuk ruang Maha Kudus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan?
Saya berharap bahwa kita semua di dalam lindungan Tuhan ya teman-teman. Hari ini adalah sesuatu hal yang ingin Cuantau berikan kepada kita semua. Kerinduan Cuantau kita diberkati melalui sesuatu yang ingin disampaikan pada pagi hari ini dan memberikan kita semangat terus-menerus dalam belajar pada masa saat ini. Dan semua orang tentunya mengalami kendala dalam belajar teman-teman, apalagi belajar secara daring. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa ya. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh lause kita, kita bisa menanyakan langsung kepada lause kita ya teman-teman. Dan hari ini sebelum saya menyampaikan sesuatu hal yang memotivasi kita untuk terus semangat belajar, mari teman-teman saya mengundang kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan masih menolong dan memberkati kami hingga pada saat ini. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sesuatu hal yang memotivasi kami untuk terus berjuang dalam belajar. Kau berkati anak didik kami di tempat ini ya Tuhan, supaya mereka terus berjuang dalam belajar secara daring saat ini. Kami rindu proses dan pemulihan pandemi ini cepat berlalu, sehingga kami boleh bersama-sama belajar tatap muka di sekolah, berjumpa dengan saudara-saudara kami dan teman-teman kami serta lause-lause kami. Makasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan yaitu berbicara tentang kegagalan. Ya, jadi temanya adalah jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Setiap orang memiliki rencana dan rancangan bagi kehidupannya ya teman-teman. Untuk apa? Untuk masa depannya. Karena itu berbagai cara dan hal dia lakukan supaya apa? Supaya rencana dan cita-cita yang dia inginkan boleh tercapai. Dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mencapai sebuah keberhasilan dan cita-cita yang kita inginkan itu merupakan suatu proses yang begitu panjang. Dan sekarang yang proses yang kita lalui yaitu jikalau kita mau mencapai suatu cita-cita ya teman-teman, kita harus memulai dari nol. Misalkan setiap orang itu harus menempuh yang namanya pendidikan. Dan dari situ kita bisa belajar ya, belajar berhitung, belajar menulis, belajar membaca, belajar berkomunikasi, belajar bergaul kepada teman-teman. Sehingga ketika kita sudah selesai belajar di bangku sekolah, kita akan menuju ke tempat yang lebih besar lagi tanggung jawab kita. Nah, untuk menempuh proses itu ada banyak hal yang harus kita lalui dan kita tempuhi, teman-teman. Mungkin dulu teman-teman proses belajar mengajarnya ada yang memulai dari PG, TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu dimulai dari hal yang kecil dulu teman-teman ya. Dan untuk menempuh hal itu penuh perjuangan yang sangat-sangat besar ya, yang sangat-sangat besar. Dan di dalam perjuangan itu setiap orang tentunya mengalami sebuah kegagalan. Tidak satu pun orang yang luput dari kegagalan, karena kita adalah manusia terbatas yang tentunya ketika kita mau mencapai sesuatu atau ketika kita mau mendapatkan sesuatu, sebelum kita berhasil ada sesuatu hal yang akan menghalangi kita. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita, siapapun itu dirimu, pasti tentunya sudah pernah yang mengalami kegagalan teman-teman. Kegagalan yang seperti apa? Entah dia gagal dalam belajar, misalnya dia sudah berkomitmen di semester ini bahwa aku harus mendapatkan peringkat dan nilaiku yang lebih baik lagi.
Akan tetapi ketika sudah waktunya, dia tidak mendapatkan nilai yang baik. Akhirnya dia mengalami kegagalan. Seharusnya dia mendapatkan nilai yang baik, tetapi ada sesuatu hal yang mungkin menghalangi dia untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dan bernilai itu, ya, dia mengalami suatu kegagalan. Dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita tidak mendapatkan prestasi, ketika kita sedang duduk di bangku SMP, SMA, kita tidak mendapatkan prestasi, kita mengalami yang namanya rasa sedih di dalam hati, ya teman-teman. Padahal saya sudah berjuang untuk mendapatkan nilai yang lebih baik di semester ini. Misalkan saya sudah mengikuti les, saya juga sudah memprioritaskan semuanya untuk belajar. Akan tetapi saya juga tidak, ketika saya di semester sudah berlalu dan semester itu kita mengalami kegagalan dan hasil nilai yang kita peroleh tidak sesuai apa yang kita harapkan. Tentunya kita merasa, aduh, kenapa saya gagal lagi? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dampaknya apa? Biasanya orang yang mengalami kegagalan dia sedih, terus dia mengalami kekecewaan, tidak ada lagi semangat untuk dia berjuang, teman-teman. Dan apalagi sekarang kita sedang berjuang untuk mencapai prestasi, sehingga apa? Sehingga orang tua kita membanggakan kita, kemudian orang-orang yang berada di dekat kita bangga dengan diri kita, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi untuk mencapai suatu itu, supaya kita berhasil, ada kegagalan-kegagalan tertentu, teman-teman. Dan kegagalan itu kita harus mampu melewatinya, teman-teman. Karena kenapa? Kalau ketika kita sudah mengalami kegagalan dan kita tidak mau bangkit lagi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi apa, teman-teman? Kegagalan itu sebenarnya adalah awal langkah kita untuk melompat lebih jauh lagi. Jadi, ketika kita mengalami sebuah kegagalan, buatlah sebuah komitmen bahwa aku harus lebih disiplin lagi. Misalkan kita gagal dalam memberikan prestasi di dalam belajar dan nilai kita anjlok, dan berikanlah komitmen bagi diri kita supaya kita lebih lagi mendisiplinkan diri untuk belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kegagalan, ya teman-teman. Karena kita adalah generasi bangsa dan gereja. Oleh sebab itu, kita harus semangat memperjuangkan hak dan milik apa yang harus kita lakukan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ada salah satu tokoh publik yang sangat memberikan motivasi dan menginspirasi kehidupan kita. Ya, dia bernama William Henry Bill Gates. Dia adalah salah satu seorang investor atau pembisnis yang sangat terkenal. Dia berasal dari Amerika. Kemudian sebelum bisnisnya itu mengalami kemajuan, si Bill Gates ini mengalami yang namanya kegagalan berkali-kali. Ya teman-teman, ini foto Bill Gates. Dia mengalami kegagalan yang berkali-kali. Artinya bahwa berkali-kali itu lebih dari satu kali. Tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk terus maju dan terus maju. Akhirnya sekarang dia adalah orang yang paling terkenal. Dia adalah orang yang terkaya di dunia nomor 2. Itu artinya sebelum dia mendapatkan sebuah keberhasilan, dia mengalami sebuah kegagalan. Dan perusahaan yang dimiliki oleh Bill Gates yaitu adalah dia memegang perusahaan dia sebagai pendiri perusahaan Microsoft komputer, ya, perangkat lunak yang dimana perangkat ini digunakan oleh setiap orang, ya teman-teman. Bahkan orang yang bekerja kantor dan teman-teman yang sedang belajar sampai saat ini, pasti teman-teman menggunakan perangkat lunak ini. Dan dia sebagai ketua. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat diberkati melalui kehidupan Bill Gates ini. Dia mengalami kegagalan di dalam bisnisnya berkali-kali. Teman-teman mungkin
pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Tetapi ingat, kita tidak perlu khawatir dan takut. Karena kenapa? Filipi pasal 4 ayat 6, teman-teman, saya akan membacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita tidak mengalami kekecewaan ketika kegagalan itu menimpa kita? Yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan, teman-teman. Doa adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan, supaya kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, memiliki relasi dan komunikasi dengan Tuhan baik melalui doa. Kemudian kita memohon kepada Tuhan. Kenapa kita memohon? Karena Dia yang berkuasa, teman-teman. Jadi apapun persoalanmu, kehidupanmu, ketika kamu mengalami kegagalan, janganlah takut, serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, terus bersyukur, teman-teman. Orang yang terus bersyukur dalam segala hal, ketika kegagalan menimpa hidupnya, dia tidak mengalami kekecewaan, tidak mengalami patah semangat, tidak mengalami banyak hal yang membuat dia tidak mau lagi berjuang, teman-teman. Nah, ingat, kegagalan bukan kita harus mengartikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kegagalan adalah proses bagaimana cara kita untuk terus melangkah lagi ke depan, lebih maju lagi. Teman-teman mungkin di semester kemarin gagal untuk mendapatkan nilai yang baik dan tidak berprestasi. Bahkan banyak hal yang membuat kalian gagal dalam belajar. Tetaplah semangat, teman-teman. Karena percaya bahwa ketika orang yang mau berdoa, memohon dan bersyukur kepada Tuhan, maka ketika kegagalan itu menimpa dia, dia tidak akan mengalami kecewaan. Ingat, kenapa kita sering gagal, teman-teman? Bukan berarti kita tidak mampu. Kita mampu sebenarnya. Kenapa Tuhan belum berikan kepada kita apa yang menjadi milik kita? Mungkin Tuhan tahu kemampuan yang kita miliki. Ketika kamu berhasil, mungkin kamu belum waktunya untuk berhasil, teman-teman. Karena kenapa? Karena sesuatu hal itu berasal dari Tuhan. Dan apabila itu belum sesuai dengan kehendaknya, kita tidak bisa memaksa sesuatu hal itu. Kenapa? Karena mungkin ada dampaknya ketika teman-teman berhasil, mungkin teman-teman sombong, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah, artinya bahwa ketika kegagalan itu datang, itu bukan berarti kita lemah, tidak mampu. Artinya bahwa itu belum menjadi berkat kita dan belum menjadi bagian kita. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah semangat walaupun kita pernah gagal. Saya juga pernah gagal ya, teman-teman, dalam segala hal. Oleh sebab itu tetaplah berjuang, karena kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan akan menolong masa depan kita, asalkan kita mau berjuang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan sesuatu hal yang sangat berharga bagi anak didik kami di Metodis Dua Rantau Perapat. Kiranya Tuhan memberkati masa depan mereka, biar mereka terus semangat belajar walaupun pernah gagal di dalam kehidupan ini dalam belajar, tetapi mereka memiliki komitmen yang semangat untuk terus-menerus berharap, bersandar, dan terus-menerus berjuang dan tidak pernah takut gagal. Tentunya berdoa, memohon, dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Kau mengenal hatiku. Jiwaku pun
kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat belajar! Shalom!